2030 fase pertama. Gue gak nakut-nakutin. Lo mau ikut gua, alhamdulillah. Lo gak mau ikut, terserah. Akan masuk kubangan busuk perang harga. Udah mulai kelihatan, tanda-tandanya udah mulai kecium dari sekarang-sekarang ini. Jual jilbab 10.000, 20.000, nggak ngotak harganya, betul? Kaos kaki 3.000. Gara-gara oknum-oknum yang kerok, pabrik-pabrik dari Cina udah mulai kebangun di Indonesia. Kalau industrinya tekstil, berarti Cina masuk di Indonesia. Yang oknum, kenapa gue bilang oknum? Karena mungkin dia ilegal, mungkin dia asal-asalan, gak peduli sama pertumbuhan ekonomi kita. Dia pangkas tuh orang-orang yang memang harusnya hidup. Tekstil, tukang tayet mati, tukang pola mati, tukang jahit mati. Dari pabrik jualan ke konsumen, makanya bisa jual harganya 5.000 tuh jilbab. Gak ngotak. Posisi lu di mana? Berani lawan mereka? Bayangin aja, harga jualnya mereka, modalnya kita. Gimana? Pertanyaan saya, 50.000 rupiah berikutnya. Salah satu penyelamat di saat kita berada di fase pertama di tahun 2030, saat semuanya masuk kubangan busuk perang harga, salah satu penyelamat, ada yang tahu? Hah? Apa? Personal branding, 50.000 rupiah. Tahu loh. Sering ikutan kelas gue ya? Tahu dari mana? Diputar ya, curang, contekan ya. Tepuk tangan dong buat mbaknya dong ya. Kenapa gue bilang begitu? Sekarang saya tanya, Derry jualan sepatu bola, Arhan jualan sepatu bola, lu percaya mana? Clear ya, kita nggak janjian ya. Derry jualan makanan, bakso, mie ayam. Lawan gua, Next Carlos, Tan Boy Kun, lu percaya mana? Clear? Yang berikutnya lintas gender. Jadi anggaplah kurang fair kalau gua. Bini gue deh, yang lu juga nggak tahu siapa-siapa kan? Bini gue jualan make up. Tiba-tiba di 2030 di masa yang sama, Tasya Farasya juga jualan make up. Lu percaya mana? Paham sampai di sini? Artinya Derry jualan sepatu bola 200.000, Arhan jualan sepatu bola harga yang sama. Nggak usah di bawahnya deh, 200.000 fix. 9 dari 10 orang akan pilih Arhan. Apa yang dimaksud kesimpulannya? Berarti nantinya akan tiba bukan lagi yang dilihat produknya, tapi tingkat trustnya. Pertanyaan gua, gimana caranya lo menang sebelum lulus tapi trust lo itu nggak naik di mana-mana? Ujung-ujungnya lo ngemis sama konsumen. Gimana cara ngemis? Boleh kakak, lihat kakak, cari apa kakak? Itu definisi produsen ngemis ke konsumen. Boleh kakak. Nah itulah makanya kenapa kesempatan kali ini gue akan bahas gimana caranya ketika menghadapi nanti, jangankan ngomong 2030, lulus depan mata. Berapa tahun lagi lulus? 2. Pertanyaan gue, lu lulus, lu mulai dari nol kan? Sama posisi gue tadi ceritanya Derry sama Arhan. Lu hobinya apa? Ya, hobi, gak punya tujuan hidup, ngoding. Pasti lu tahu kan, ada satu personal brand yang muncul ke permukaan yang memang fokus ahlinya di bidang ngoding. Sebut namanya. Ya, anggaplah siapa, panggilannya Sandika. Oke. Pertanyaan gue, gimana caranya lo menang sebelum lulus lawan Sandika? Kalau di saat itu jasa ngodingnya dia, sebut berapa? Jasa pada umumnya deh, pasarannya lah kasarannya. Bikin website misalnya, 10 juta. Kita fair di sini ya. Nama lu siapa? Felix. Ketika lulus nih, yang maaf dengan segala hormat, lu belum menang sebelum lulus. Ketika lulus, lu jual, kita nggak ngomong inflasi ya bos. Kita nggak ngomongin inflasi, sekarang 10 juta, mungkin nantinya lu 2 tahun lagi bisa jadi 15 juta. Kita nggak lagi bahas inflasinya. Tapi yang lagi kita bahas adalah harga konkret sekarang dulu, ceritanya dibawa ke 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, seorang Felix, yang lu juga mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, nggak kenal, jualan jasa website atau coding 10 juta. Sandika 10 juta. Lu pilih mana? Paham sampai di sini? Makanya kenapa gue suka temanya, lu harus persiapin gimana caranya lu menang sebelum lulus, ketika di pola, di waktu, di timing yang tepat, di 2 tahun itu, lu keluar dengan trust jiwanya, jual 10 juta, si Sandika tersebut jual 10 juta, kita adu. Siap semuanya? Siap? Kita gas, naikin trust kita persiapkan gimana caranya kita menang sebelum lulus, siap? Siap? Tepuk tangan bareng-bareng, terima kasih. Saya Derry Hansa, kita buka tanya jawab.